terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Gitu. Jadi kalau Pak Prabowo ini membenahi birokrasi, mungkin kombinasi sistem fungsi seperti dulu zaman Orde Baru, zaman Pak SBY, dan zaman Pak Jokowi. Jadi kombinasi fungsional dan sistem yang kokoh dan kuat sehingga birokrasi lebih efisien. Jadi itu teman-teman Kadin ya, diskusi mengenai berbagai hal, terutama situasi ekonomi dan perdagangan kita. Saya mengatakan hari-hari ini kita syukuri ya, data-data dan faktanya lebih baik. Apa misalnya ekonomi tumbuh kita masih di atas 5%, ya kan? Bank Dunia, IMF dan lain-lain juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan antara 3 sampai 3,2 ya. Kemudian kalau dalam negeri harga-harga kebutuhan sehari-hari itu yang menjadi concern masyarakat luas. Sekarang buka inflasi, bulan ini malah deflasi ya. Artinya diperkirakan inflasi kita nanti tahun ini antara 2 mungkin 2,3 gitu ya. Jadi di bawah tahun lalu gitu. Jadi harga-harga stabil, terkendali, aman, cenderung turun gitu. Nah bayangkan dibanding dulu kita menghadapi Covid ya dan lain-lain. Jadi menjelang 20 Oktober ini rupiah coba lihat ya kan. Itu udah hampir 80% loh. Dari 16.600 sampai 16.700 sekarang kan 15.200. Hampir tuh, besar sekali itu ya. Saham-saham membiru ya, membiru atau menghijau ya? Menghijau ya. Ya saya silakan membiru gitu ya. Gitu, bagus artinya. Jadi situasi yang ini saya kira menggembirakan menjelang 20 Oktober yang akan datang. Itu kira-kira. Strategi kedepannya gimana? Nah justru itu, tadi udah saya gambarkan keadaan seperti itu bagus ya. Nah terus saya mengharapkan betul ya semua negara yang saya kunjungi, negara-negara sahabat baik barat maupun timur ya mengatakan Indonesia itu soal waktu sebentar lagi akan menyamai Korea Selatan ya, ngejar Tiongkok dan lain-lain. Kita punya semua persyaratan untuk jadi negara maju itu. Asal kita mau. Oleh karena itu memang paling penting ya menurut saya itu persatuan. Seperti kemarin tuh Pak SBY silaturahim ke Pak Prabowo, kan indah kan? Pak SBY ketemu Pak Jokowi, saya kira itu juga indah gitu. Karena kita ini kan satu tim. Ya. Ingat loh, tahun 84 saya sudah ke Tiongkok tuh. Kita lebih unggul, kita sudah punya Palapa, kita sudah punya Batan, kita sudah punya IPTN, kita punya bikin pesawat terbang, kita sudah punya PAL bikin pesawat, bikin kapal Frigate sudah bisa gitu. Kita punya apalagi yang di Bandung itu Pindad ya, kita sudah bisa bikin senjata gitu. Kita bisa bikin nuklir pada waktu itu ya. Jadi kita tahun 84 kita sudah punya Krakatau Steel gitu. Ya kita maju juga, tapi negara ini lebih cepat. Nah oleh karena itu saya kira kata kuncinya itu kan kerjasama. Kerjasama akan terbangun kalau kita bareng-bareng. Itu kira-kira. Ada pesan spesifik buat Pak Anin ke depan karena kan pemerintah. Udah, saya pesan Pak Anin kerja terus saja kita. Ya. Siap. Iya, kerja terus saja. Bareng-bareng dengan pemerintah, aktif, kuat kerjasamanya. Karena kata kuncinya kolaborasi, kerjasama. Ya. Bapak izin tanya isu lain dong Pak soal pengalihan pelabuhan ke Polda Timur. Oh itu besok lagi dah ya. Soal beras dong Pak, ini masih Baru stabil lama. kemarin nggak ada yang petani Pak, ini gimana caranya gimana Pak? Yuk. Bapak izin kemarin katanya Prabowo Orde ya Pak. Kemarin tuh isu Lah itu yang saya lurusin. Makanya kadang-kadang dengan Tempo tuh kadang-kadang judul sama isi beda itu loh ya. Gimana Pak, coba dijelaskan. Jadi begini, saya dengan Tempo mungkin kemarin 10 orang nanya saya. Nanya mengenai birokrasi yang efektif. Nah saya bilang, saya punya pengalaman kalau Pak SBY itu fungsional ya. Kalau Pak Jokowi mungkin karena detail. Mungkin kalau Pak Prabowo itu memperkuat sistem dan fungsional sehingga lebih efektif, lebih efisien seperti
ini soal birokrasi ya. Jadi bukan soal demokrasi, ngerti nggak? Paham ya? Soal birokrasi yang ruwet gitu. Jadi kalau Pak Prabowo ini membenahi birokrasi, mungkin kombinasi sistem fungsi seperti dulu zaman Orde Baru, zaman Pak SBY, dan zaman Pak Jokowi. Jadi kombinasi fungsional dan sistem yang kokoh dan kuat sehingga birokrasi lebih efisien. Jadi itu. Artinya gayanya Pak Prabowo seperti apa Pak untuk pemerintahan? Ya bukan gaya, ini membenahi birokrasi sistemnya gitu loh. Bukan gaya, kalau gaya kan masing-masing ya. Jadi bukan pemerintahan Orde Baru, paham ya? Berarti perbaikan Orde Baru yang Bukan perbaikan birokrasi. Perbaikan birokrasi itu birokrasi beda dari pemerintah secara keseluruhan kan. Birokrasi. Pemerintahan di kementerian kan ruwet, ada eselon 2, ada eselon 3. Ya, kira-kira begitu. Memperbaikinya gimana? Menurut saya sistem yang diperkuat. Satu lagi fungsional, misalnya kalau Menko ya Menko diperankan. Wapres ya bidangnya. Jadi kalau menyelesaikan persoalan di kementerian nggak selesai di Menko dong mestinya gitu, ya kan? Jadi masuk ke rapat Dewan Presiden tuh biasanya sudah selesai gitu. Oke? Jadi sekali lagi saya luruskan itu mengenai pembenahan birokrasi yang ruwet, judulnya itu. Jadi bisa kombinasi. Bukan pemerintahan Orde Baru, tapi ya tempo begitulah. Ya. Terima kasih ya. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.